Selamat siang Ibu, senang sekali kita bisa duduk bersama kembali setelah kemarin saya berkesempatan mengobservasi pelaksanaan pembelajaran mendalam di kelas. Bagaimana perasaannya setelah mengajar? Selamat siang Ibu, terima kasih. Lega sekali rasanya. Saya sangat bersyukur dalam proses pembelajaran berjalan dengan lancar meskipun ada beberapa aspek yang membuat saya berpikir ulang Ibu. Luar biasa. Nah, dalam sesi coaching refleksi hari ini, apa target spesifik atau hasil yang ingin Ibu capai dari percakapan kita? Saya ingin melakukan refleksi jujur Ibu mengenai apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki dari praktek pembelajaran mendalam kemarin. Harapan saya di akhir sesi ini saya punya pemahaman jernih tentang poin perbaikan serta rencana tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Iya, bagus sekali. Jadi fokus sesi refleksi ini adalah mengevaluasi ketercapaian pembelajaran mendalam dan menemukan poin tindak lanjut. Apa indikator bahwa sesi percakapan ini memberikan manfaat bagi Ibu? Indikatornya salah satunya saya bisa mengidentifikasi setidaknya 2 hal positif yang perlu dipertahankan dan 2 poin area pengembangan yang konkret beserta langkah solusinya untuk pertemuan mendatang Ibu. Ya, sangat terstruktur tujuannya. Mari kita lihat kembali pengalaman mengajar kemarin. Berdasarkan pengamatan Ibu sendiri, hal-hal baik apa saja yang sudah berhasil berjalan sesuai harapan saat menerapkan pembelajaran mendalam? Hal baik yang sangat terasa adalah partisipasi murid dalam diskusi kelompok dengan metode think, pair, share sangat hidup. Murid-murid tampak antusias menganalisis studi kasus kontekstual yang saya berikan. Dan suasana kelas jauh lebih interaktif dibanding biasanya, Bu. Iya, saya juga melihat kegairahan murid saya observasi kemarin. Lalu jika dinilai dari skala 1 sampai 10, sejauh mana pembelajaran mendalam tersebut sudah mencapai target yang Ibu inginkan? Dan hal apa yang dirasa masih belum maksimal? Saya menilai ketercapaian kemarin ada di angka 7,5 Ibu. Hal ini terasa masih kurang adalah pada saat sesi asesmen otentik dan penarikan kesimpulan mendalam. Ada sekitar 30% murid yang pemahaman kritikalnya masih di permukaan dan hanya mengulang poin dari temannya. Selain itu, refleksi di akhir jam pelajaran agak terburu-buru Ibu. Oh iya, analisis yang sangat bagus. Menurut Ibu, apa faktor utama yang membuat sebagian murid tersebut masih berada di pemahaman permukaan dan refleksi terburu-buru? Faktor utamanya adalah panduan lembar kerja analisis, khususnya kurang memberikan pertanyaan penuntun yang bertingkat Ibu. Jadi sehingga kelompok yang belum terbiasa bernalar tinggi itu agak kesulitan. Selain itu, saya terlalu lama di sesi presentasi kelompok sehingga memakan porsi waktu yang refleksinya itu berkurang. Iya, oh ya, refleksi yang sangat mendalam. Dari hasil refleksi tersebut, gagasan atau langkah perbaikan apa yang akan Ibu rancang untuk pembelajaran mendatang? Pertama, saya akan menyempurnakan lembar kerja murid dengan menambahkan scaffolding berupa pertanyaan bertahap dari pemahaman dasar hingga penalaran kritis tingkat tinggi. Yang kedua, saya akan membatasi waktu presentasi kelompok dengan metode gallery work agar lebih efisien dan hemat waktu. Ya, strategi gallery work dan penyempurnaan LKM itu gagasan yang sangat tajam, sangat bagus. Nah, bagaimana perbaikan ini akan berdampak pada alokasi waktu refleksi di akhir pelajaran? Dengan gallery work, waktu presentasi terhemat hingga 15 menit.
Waktu luang tersebut akan saya alokasikan penuh untuk diskusi kelas interaktif serta memberikan lembar jurnal refleksi individu bagi murid sebelum jam pelajarannya berakhir. Dari perbaikan-perbaikan tadi, mana yang akan menjadi prioritas utama yang harus disiapkan dalam waktu dekat? Prioritas utama saya adalah merestriksikan pertanyaan penuntun pada lembar kerja murid yang berbasis scaffolding tadi untuk modul pembelajaran pada pekan depan. Ya, luar biasa Ibu. Apa bentuk komitmen Ibu untuk mengeksekusi rencana perbaikan reflektif ini? Saya berkomitmen untuk langsung merevisi lembar kerja murid dan menyusun alur waktu pembelajaran yang baru dalam 3 hari ke depan sebelum masuk ke unit materi berikutnya. Ya, kemudian siapa atau apa yang dapat membantu Ibu menjaga konsistensi perbaikan ini? Saya akan meminta masukan dari Bu Nevi sebagai guru senior untuk memvalidasi pertanyaan scaffolding saya di lembar kerja murid yang baru. Saya juga akan membagikan lembar jadwal waktu kepada murid agar mereka ikut mengontrol durasi setiap sesi. Ya, sangat baik Ibu. Nah, kapan kita akan mengadakan sesi refleksi lanjutan untuk melihat dampak dari perbaikan modul ini? Mungkin 2 minggu dari sekarang setelah saya menerapkan lembar kerja murid yang baru dan metode gallery walk pada siklus pembelajaran berikutnya. Saya akan senang sekali membagikan hasilnya kepada Ibu Kepala Sekolah. Ya, saya sangat mengapresiasi kejujuran refleksi dan semangat pembelajar sepanjang hayat dari Ibu. Nah, percakapan refleksi hari ini sungguh sangat bermakna. Selamat melangkah ke tahap perbaikan berikutnya. Ya, terima kasih banyak Ibu atas bimbingannya, apresiasi dan ruang refleksi yang nyaman ini. Saya merasa jauh lebih siap untuk meningkatkan mutu pembelajaran murid. Sampai jumpa di 2 minggu lagi Ibu. Ya, Bu. Selamat pagi Bu Nita, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di ruangan ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat pagi Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillah pagi ini sehat dan baik. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, sama-sama. Hari ini kita akan menjadwalkan sesi coaching kalibrasi terkait pelaksanaan pembelajaran mendalam yang sedang Ibu jalankan di kelas. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa target spesifik atau hasil yang ingin Ibu capai? Target yang ingin saya capai, saya ingin menyelaraskan pemahaman dan standar kualitas praktik pembelajaran di dalam kelas saya dengan standar ideal sekolah. Saya merasa ada gap di antara penilaian saya dengan kriteria yang ideal, Bu. Jadi saya butuh kalibrasi agar pelaksanaan dan kedepannya itu dapat berjalan dengan objektif dan berkualitas. Ya, luar biasa Ibu. Jadi fokus kita adalah melakukan kalibrasi persepsi dan standar mutu pelaksanaan pembelajaran mendalam. Menurut Ibu, apa indikator keberhasilan dari sesi percakapan 20-30 menit kita hari ini? Ya, untuk indikator yang saya harapkan adalah lahirnya kesepakatan indikator keberhasilan ideal untuk pembelajaran mendalam. Dan kejelasan posisi saya saat ini secara objektif serta tersusunnya langkah-langkah penyesuaian kalibrasi yang terukur. Ya, bagus sekali. Mari kita mulai kalibrasi dari pemahaman awal. Menurut penilaian mandiri Ibu, seberapa efektif pelaksanaan pembelajaran mendalam di kelas saat ini jika dinilai dalam skala 1 sampai 10? Jika menilai secara mandiri, saya merasa sudah di angka 8. Karena saya sudah rutin memberi pertanyaan pemantik, membentuk diskusi kelompok, dan memakai media digital di kelas. Terima kasih atas penilaian transparannya. Sekarang mari kita kalibrasi bersama. Menurut standar nasional maupun sekolah,
Pembelajaran mendalam di angka 8 sampai 9 itu bukan sekadar ada diskusi kelompok atau media digital, melainkan ketika murid secara mandiri mampu menginstruksi pemikiran kritis, mengajukan pertanyaan susulan tingkat tinggi, dan menghasilkan analisis solusi nyata. Jika disandingkan dengan kriteria tersebut, bagaimana Ibu melihat posisi kelas saat ini? Kalau berdasarkan kalibrasi tersebut, kedalaman berpikir dan kemandirian murid tersebut, jujur posisi real saat ini di kelas saya sepertinya baru di angka 6, Bu. Saya menyadari saat diskusi, sebagian besar murid itu masih sebatas menjawab pertanyaan di lembar kerja murid, belum sampai pada tahap mengkritisi atau menemukan gagasan sebagai solusi, Bu. Ya, apresiasi tinggi atas keterbukaan dan kesadaran reflektif Ibu. Inilah tujuan kalibrasi kita. Lalu, apa faktor utama yang menurut Ibu menyebabkan adanya jarak atau gap antara harapan standar ideal di angka 8 dan realita di angka 6 ini? Gap ini terjadi karena rubrik penilaian dan lembar kerja murid yang saya buat itu belum sepenuhnya dirancang untuk memicu penalaran kritis tingkat tinggi. Saya masih terlalu fokus pada kelengkapan aktivitas, bukan pada kedalaman proses berpikir murid, Bu. Iya, penemuan yang sangat tajam. Berdasarkan hasil kalibrasi standar tadi, langkah atau strategi penyesuaian yang akan Ibu lakukan untuk menaikkan kualitas pembelajaran ke angka 8 sesuai standar ideal? Yang pertama, saya akan melakukan kalibrasi berulang pada modul ajar, khususnya pada bagian instrumen lembar kerja murid. Saya juga akan memasukkan pertanyaan yang berisi berseri berbasis studi kasus nyata yang menuntut analisis dampak dan gagasan solusi. Yang kedua, saya akan menyusun rubrik penilaian kinerja analisis agar murid paham akan ekspektasi kedalaman jawaban yang diharapkan. Iya, bagus, gagasan penyempurnaan yang sangat tepat sasaran Ibu. Bagaimana Ibu memastikan bahwa perubahan pada lembar kerja murid dan rubrik ini benar-benar bisa menstimulasi kedalaman bernalar murid di kelas? Saya akan menyertakan contoh atau model jawaban yang berkualitas tinggi, Bu, saat menjelaskan pada awal, sehingga murid itu memiliki tolak ukur dalam pemahamannya yang jelas, yang realistis, yang dimaksud dengan jawaban yang mendalam. Ya, sangat praktis Ibu. Dari rencana ini, mana yang menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 3 hari ke depan? Ya, prioritas utama saya adalah merestribusikan lembar kerja mandiri siswa tadi, unit materi untuk pekan depan, dan menyusun rubrik kalibrasi penilaian kognitifnya. Ya, luar biasa. Apa bentuk komitmen Ibu terhadap hasil kalibrasi dan rencana penyesuaian yang telah kita sepakati hari ini? Saya berkomitmen penuh untuk menyelaraskan seluruh perangkat dan praktik pembelajaran mendalam saya dengan standar indikator baru ini, dimulai dari persiapan modul mengajar untuk pekan depan. Ya, siapa atau pihak yang bisa diajak berkolaborasi untuk menjaga agar standar kalibrasi ini tetap terjaga dengan konsisten, Bu? Saya akan berkolaborasi dengan tim pengembang kurikulum sekolah dan Bu Nevi sebagai senior saya untuk melakukan validasi silang antar teman terhadap draft lembar kerja murid yang baru yang akan saya susun, Bu. Ya, sangat bagus. Kapan kita akan mengadakan sesi kalibrasi susulan untuk mereview ketercapaian perbaikan ini? Setelah lembar kerja murid baru diterapkan di kelas minggu depan, saya bermaksud mengundang Ibu Kepala Sekolah untuk observasi
Lalu kita mengadakan sesi kalibrasi reflektif di hari Jumat minggu depan Ibu. Iya, dengan senang hati. Percakapan kalibrasi hari ini sangat memuaskan dan produktif. Terima kasih atas komitmen Ibu untuk terus meningkatkan standar mutu pembelajaran murid. Terima kasih atas bimbingan yang Ibu berikan dan pembukaan pandangan terhadap saya hari ini. Saya merasa lega karena sekarang memiliki tolak ukur kualitas yang jelas sampai saya dapat paham, dan semoga kita dapat bertemu di minggu depan Ibu.